Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdiani Maestro dari D4 Teknik Informatika. Di sini saya menjelaskan kepada teman-teman sekalian yang melihat video saya bahwa untuk kali ini saya akan membahas objek orientasi desain. Nah, objek orientasi desain ini berhubungan dengan salah satu bahasa pemrograman yaitu Python yang bakal kita bahas kali ini. Baik, untuk langsung saja ke intinya, nanti saya jelaskan dari setiap poin-poin yang ada di dalam PPT saya. Nah, apa sih object oriented design itu dalam pengembangan perangkat lunak? Desain yang sering dianggap sebagai langkah yang dilakukan sebelum pemrograman ini tidak. Pada kenyataannya, analisis pemrograman dan desain cenderung tumpang tindih, menggabungkan dan menjalin. Menyambung ini kita akan membahas campuran masalah desain dan pemrograman tanpa mencoba menguraikan dan terpisah. Salah satu kelebihan bahasa seperti Python dengan kemampuan untuk mengekspresikan desain dengan jelas gitu. Dalam bab ini juga kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana kita dapat beralih dari ide bagus menuju penulisan perangkat lunak. Kita nanti akan membuat beberapa artefak desain seperti diagram yang dapat membantu memperjelas pemikiran kita seperti itu. Lalu beberapa pertanyaan yang akan muncul yaitu seperti apa sih yang dimaksud dengan oriented object, terus perbedaan antara desain antara desain berorientasi dan desain pemrograman orientasi objek, lalu prinsip dasar dari desain berorientasi objek, lalu pemodelan UML seperti itu. Saya juga akan melakukan studi kasus berorientasi objek buku ini. Lalu yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan orientasi objek. Semua orang tahu bahwa itu objek, sesuatu yang nyata yang bisa kita rasakan, manipulasi. Objek yang paling awal untuk kita berinteraksi biasanya adalah mainan bayi, balok kayu, plastik, atau beberapa puzzle dan mainan bayi lainnya. Gitu. Definisi objek dalam pengembangan perangkat lunak tidak jauh berbeda. Objek perangkat lunak bukan benda nyata yang dapat kita ambil rasakan, tapi mereka adalah model dari sesuatu yang dapat melakukan hal-hal tertentu dan melakukan hal tertentu terhadapnya secara formal. Sebuah objek adalah kumpulan data dan perilaku yang terkait dan dimaksud dari objek. Lalu, apa sih orientasi objek dalam kamus? Orientasi berarti diarahkan. Jika orientasi project adalah proses melihat masalah, sistem, atau tugas yang dapat diubah menjadi aplikasi perangkat lunak yang berfungsi dan mengidentifikasi objek dan interaksi antara objek tersebut. Tahap analisis adalah semua tentang apa yang dilakukan, keluaran dari tahap analisis, lalu menyelesaikan tahap analisis, sebagai lalu yang kedua adalah desain yang kedua adalah desain orientasi objek adalah proses mengubah persyaratan tersebut menjadi spesifikasi implementasi. Perancangan harus memberi nama objek, mendefinisikan perilaku, dan secara formal menentukan objek mana yang dapat mengaktifkan perilaku tertentu pada objek lain. Tahap desain adalah tentang mengubah apa yang dilakukan menjadi bagaimana hal itu harus dilakukan.
Keluaran dari tahap desain adalah spesifikasi implementasi. Lalu yang ketiga, pemrograman orientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah proses mengubah desain menjadi program kerja yang melakukan apa yang awalnya diminta oleh pemilik produk. Lalu sebagian besar perkembangan abad dari ke-1 mengakui bahwa kaskade abad ini tidak dapat berjalan dengan baik. Apa yang tampaknya lebih baik adalah pengembangan berulang model. Dalam pengembangan berulang, sebagian kecil tugas dimodelkan, dirancang, diprogram, kemudian ditinjau produknya dan diperluas untuk meningkatkan setiap fitur dan memasukkan fitur baru dalam serangkaian siklus perkembangan singkat seperti itu. Lalu ada yang namanya object and class, object dan kelas. Kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu apa sih objek itu dan apa sih kelas itu dalam bahasa pemrograman. Objek adalah kumpulan data dengan perilaku terkait. Mana kita membedakan antara jenis objek, apel dan jeruk sama-sama objek. Tapi ada pepatah umum yang mengatakan bahwa bedanya tidak dapat dibandingkan, apel dan jeruk. Tidak terlalu sering dimodelkan dalam pemrograman komputer. Tapi mari kita berpura-pura sedang melakukan aplikasi inventaris untuk melakukan cocokologi gitu. Misalnya apel jenisnya buah. Lalu jeruk juga jenisnya buah, sama-sama objek tetapi memiliki orientasi yang berbeda. Apel berwarna merah dan jeruk berwarna orange, dan itu memiliki klasifikasi buah yang berbeda seperti itu. Sangat penting untuk memahami perbedaan antara objek dan kelas. Kelas menggambarkan objek terkait. Mereka seperti cetak blueprintnya untuk membuat objek seperti itu. Anda mungkin memiliki 3 jeruk di atas meja depan Anda. Setiap jeruk adalah objek yang berbeda, tapi ketiganya memiliki atribut dan predikat yang terkait dengan satu kelas. Seperti pada umumnya kelas umum jeruk. Lalu hubungan antara 4 kelas objek dalam sistem inventaris kami dapat dijelaskan melalui UML, bahasa pemodelan terpadu tersebut. Diagram ini menunjukkan bahwa instance kelas orange, biasanya jeruk, entah bagaimana terkait dengan keranjang. Bahwa instance kelas apel juga entah bagaimana terkait dengan barel. ACC adalah cara paling dasar menghubungkan kelas. Gitu ya. Dan selanjutnya menentukan atribut dan perilaku. Kami sekarang memiliki pemahaman tentang beberapa terminologi berorientasi objek dasar, bahwa objek adalah instan dari kelas yang dapat diasosiasikan satu sama lain. Instan kelas adalah objek spesifik dengan kumpulan data dan perilakunya sendiri. Jeruk tertentu di atas meja di depan kita dikatakan sebagai contoh jeruk kelas umum. Contohnya seperti itu. Data menggambarkan status objek. Lah, data mewakili karakteristik individu dari objek tertentu atau keadaannya saat ini. Sebuah kelas dapat mendefinisikan kumpulan karakteristik tertentu yang merupakan bagian dari semua objek. Setiap objek memiliki tertentu dapat memiliki nilai data yang berbeda untuk karakteristik yang diberikan. Misalnya 3 jeruk di meja, jika ada yang belum makan, masing-masing memiliki berat yang berbeda. Kelas orange dan memiliki atribut bobot untuk mewakili itu. Semua contoh kelas orange memiliki atribut bobot, tapi setiap jeruk memiliki nilai yang berbeda untuk atribut tersebut. Atribut tidak harus unik. Setiap 2 jeruk dapat memiliki berat yang sama.
Itu seperti contoh dalam Python, kita juga bisa memanggil atribut sebagai variabel instan. Ini dapat membantu memperjelas cara kerja atribut. Mereka adalah variabel yang dengan nilai unik pada setiap instan kelasnya. Python memiliki atribut unik, tapi kami akan fokus pada jenis yang paling umum untuk memulai Python ini tersebut. Dalam beberapa contoh pada tabel berikut itu properti ini mungkin juga bisa memiliki beberapa kelas seperti orange. Tapi untuk contoh pertama ini, mari kita tambahkan beberapa atribut dalam kelas orange gitu. Seperti yang kita lihat bahwa kelas orange ada memiliki atribut weight, orchard, data pick, lalu dalam kelas basket atau keranjang memiliki atribut location. Dalam UML, pemodelan data itu tipe atribut seringkali memerlukan nama generik yang umum untuk banyak bahasa pemrograman seperti integer, bilangan floating point, string, byte, boolean. Namun mereka juga dapat memiliki koleksi umum seperti daftar, pohon atau grafik, atau yang paling menonjol kelas usul dan generik lainnya. Ini adalah satu area di mana tahap desain tumpang tindih dengan tahap pemrograman. Untuk yang di bawahnya adalah versi dengan kebanyakan tipe khusus Python yang ada pada tabel bawah. Misalnya kita tidak perlu terlalu memikirkan tipe data pada tahap desain karena detail spesifik implementasi dipilih selama tahap pemrograman. Nama generik biasanya cukup untuk desain. Sebabnya kami menyertakan data sebagai pengganti untuk type Python, tipe Python seperti datetime. Lalu jika desain kami memanggil untuk daftar pemrograman Java, memilih untuk menggunakan linked list atau array. Lalu selanjutnya kita masuk pada tingkah laku ada tindakan. Apa sih maksudnya tingkah laku ada tindakan? Sekarang setelah kita mengetahui bagaimana data mendefinisikan status objek, setelah tidak terdefinisi, terakhir yang perlu kita lihat adalah perilaku dari objek tersebut. Perilaku yang dapat dilakukan pada kelas objek tertentu diekspresikan sebagai metode kelas pada tingkat pemrograman. Metode seperti fungsi dalam pemrograman terstruktur. Tetapi mereka memiliki akses ke atribut khususnya variabel instan pada daftar yang terkait pada objek ini. Parameter metode disediakan untuk sebagai kumpulan objek yang perlu diteruskan ke metode itu. Kami telah memperluas contoh perbandingan apel dan jeruk melalui aplikasi inventaris dasar jika dibuat. Tempatkan jeruk sebagai contoh, melakukan dua hal seperti tempatkan jeruk di keranjang dengan memperbarui atribut keranjang jeruk, tambahkan jeruk ke daftar orange di keranjang yang diberikan. Jadi perlu tahu keranjang apa yang dihadapinya. Kami melakukan ini dengan memberikan metode pick parameter basket atau keranjang. Karena petani buah kami juga menjual jus, kami dapat menambahkan metode pemerasan ke kelas orange. Saat dipanggil metode pemerasan mungkin mengambilkan jumlah jus yang diambil, sementara juga mengeluarkan jeruk dari keranjang yang di dalamnya. Ini adalah sebagai contoh langkah-langkah dari objek orientasi desain yang pada contoh tersebut ada kelas orange dan kelas basket. Dalam kelas tersebut memiliki atribut masing-masing yang saling berhubungan. Lalu yang kedua adalah komposisi. Jadi ini kita belajar mendesain sistem sebagai sekelompok objek yang berinteraksi, di mana setiap interaksi melibatkan objek yang dapat dilihat pada tingkat abstraksi yang sesuai, tapi kita belum tahu bagaimana cara membuat level pada abstraksi ini. Ada berbagai cara untuk melakukan pola-pola desainnya. Ada di bab 10, 11, 12 dan kita masih belum pada tahap itu. Lalu kita akan membahas komposisi dulu. Untuk lebih lanjut adalah tingkat tindakan.
mengumpulkan beberapa objek bersama-sama untuk membuat yang baru. Komposisi biasanya merupakan pilihan yang baik ketika satu objek merupakan bagian dari objek lainnya. Kami telah melihat petunjuk pertama tentang komposisi ketika berbicara tentang mobil. Sebagai contoh saja, mobil adalah contoh pengantar umum komposisi, tapi tidak perlu berguna ketika datang untuk merancang sistem komputer. Objek fisik mudah dipecah, mudah untuk mudah menjadi objek komponen, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu warisan. Kami membahas 3 jenis hubungan antara objek: asosiasi, komposisi, dan agregasi. Namun kami belum sepenuhnya menentukan set catur kami. Alat-alat ini tampaknya tidak memberi kami semua kekuatan yang kami butuhkan. Kami membahas kemungkinan beberapa seorang pemain mungkin atau mungkin perangkat lunak menampilkan kecerdasan buatan. Tampaknya tidak dapat untuk mengatakan bahwa seorang pemain dikaitkan dengan manusia. Seperti ini. Lalu memang dalam warisan ini dimungkinkan untuk membuat abstraksi yang tidak dapat menerapkan metode apapun sama sekali. Kelas seperti itu hanya akan memberitahu kita apa yang harus dilakukan kelas, tapi sama sekali tidak akan memberikan saran tentang bagaimana melakukannya. Dalam beberapa bahasa dalam abstrak murni ini disebut antarmuka, mungkin mendefinisikan kelas dengan hanya placeholder, metode abstrak dengan Python, tapi sangat jarang. Itu. Warisan selanjutnya, warisan memberikan abstraksi. Mari kita terus kata terbanyak dalam orientasi objek. Polimorfisme adalah kemampuan untuk melakukan kelas secara berbeda tergantung pada subkelas. Kami telah melihatnya beraksi dengan sistem potongan yang telah kami jelaskan. Jika kita mengambil desain sedikit lebih jauh, kita mungkin akan melihat bahwa objek bar dapat menerima gerakan pemain dan memanggil fungsi gerakan pada bidak tersebut. Pemrograman Python melangkah lebih jauh sehingga mungkin subclass dari suatu objek diperlukan seperti kelas induk, papan, dan diimplementasikan dalam Python dapat mengambil objek apapun yang memiliki metode gerakan, apakah itu scope mobil atau bebek. Saat gerak dipanggil scope akan bergerak secara diagonal di papan, mobil akan melaju pada suatu tempat. Itu salah satu contoh saja dalam melakukan pengambilan objek bahasa pemrograman di Python. Jadi untuk bab pertama ini sekian dulu. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, untuk support channel ini. Terima kasih semuanya. Sekian, saya tutup. Selamat dan selamat beraktivitas dan melakukan studi selanjutnya untuk bahasa Python kali ini.